Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas 10 manfaat dan keutamaan solat sunnah qobliyah subuh, atau biasa juga disebut solat sunnah fajar, yaitu solat yang dilaksanakan sebelum solat subuh. Solat sunnah ini mempunyai manfaat dan fadilah yang sangat luar biasa. Sampai ketika safar pun Nabi Muhammad SAW tetap menjaga solat sunnah ini. Lantas, apa saja manfaat dan fadilah solat sunnah qobliyah subuh ini? Yang pertama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan solat qobliyah subuh yang satu ini mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Keutamaan solat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 2 rakaat fajar atau solat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, jika kita sudah tahu keutamaan ini, maka seharusnya kita sadar bahwa keutamaan solat qobliyah subuh saja sudah begitu besar. Bagaimana dengan keutamaan solat subuh itu sendiri? Sahabat beriman, adapun yang kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah dalam setiap amalan perbuatan kebaikan. Tentunya di dalamnya bernilai akan kebaikan. Selain itu juga tidak dipungkiri bahwa aliran pahala yang berlimpah juga akan diberikan kepada umatnya yang tekun menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah wajib, melainkan juga ibadah sunnah, di mana di dalamnya termasuk keutamaan solat qobliyah subuh. Tentunya pahala yang diperoleh dari ibadah ini nilainya akan berlimpah ruah. Yang ketiga, mendapatkan keutamaan akhirat. Ibadah merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan pahala. Pahala ini yang akan kemudian akan menjadi bekal kelak di akhirat, sebagaimana solat fardu. Tentunya dengan melaksanakan ibadah sunnah seperti solat qobliyah ini sendiri, maka sudah pasti akan diberikan jaminannya keutamaan di akhirat, sebab pahala yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal yang mengiringi perjalanan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, waktu di mana para malaikat turun. Tahukah sahabat beriman bahwa waktu subuh merupakan waktu di mana para malaikat turun? Bahwa waktu subuh merupakan waktu di mana para malaikat turun dari langit. Mereka mencatat semua hal dari apa yang kita lakukan saat solat subuh tiba. Tentunya dengan melaksanakan solat qobliyah subuh, maka tentu hal ini akan disaksikan oleh malaikat. Dengan demikian, maka tentu malaikat yang turun akan ikut mendoakan hambanya agar mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kelima, mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, waktu subuh merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dipercaya menunjukkan keberadaannya, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian
sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Jundab bin Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh maka ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba membuat Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa mereka yang melaksanakan salat qobliyah subuh senantiasa akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini merupakan sebuah keberkahan serta jaminan yang diberikan kepada mereka yang rutin melaksanakan salat qobliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sahabat beriman, yang ketujuh, keutamaan salat qobliyah subuh yang selanjutnya adalah memperoleh keberkahan sebagaimana salat Jumat. Sebagaimana orang yang menjalankan ibadah sunnah lainnya, seperti rezeki yang dilapangkan, pintu surga yang dibukakan, serta juga kebahagiaan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Yang kedelapan, sebagai sumber cahaya saat hari kiamat tiba. Pada saat hari kiamat tiba, maka dunia akan gelap gulita, manusia akan saling bertabrakan sebab mereka tak mampu melihat apapun. Namun ada keutamaan daripada menjalankan sunnah qobliyah secara rutin, sebagaimana solat duha. Hal ini adalah mereka akan senantiasa diberikan cahaya sehingga tidak merasa seperti dunia berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, sahabat beriman, maka cahaya ini tentu hanya akan diperoleh dan diberikan kepada mereka yang benar-benar tekun dalam menjalankan ibadah solat qobliyah. Sahabat yang beriman, kemudian yang kesembilan, diharamkan disentuh api neraka. Keutamaan lain yang diberikan kepada mereka yang melaksanakan solat qobliyah, yakni diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Sebagaimana juga keutamaan solat duha. Sebagaimana kita tahu bahwa neraka merupakan tempat orang-orang jahat dan kejam yang selalu berbuat kezaliman selama masa hidupnya. Tentunya bagi mereka yang rutin melaksanakan solat qobliyah, maka sudah tentu akan dijauhkan dari api neraka. Mereka akan ditempatkan di surga yang berisi bidadari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. Sahabat beriman, yang terakhir yaitu dibangunkan hunian di surga. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kelak mereka yang senantiasa menjalankan sholat qobliyah subuh secara rutin akan dibangunkan hunian di surga. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat dalam sehari semalam 12 rakaat, akan dibangun untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman, demikianlah 10 keutamaan sholat qobliyah subuh. Tentunya hal ini akan menjadikan diri kita bersemangat untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Sebab tidak dipungkiri
bahwa ada berbagai nikmat dan keberkahan yang diperoleh jika kita melaksanakan sholat qobliyah subuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.